Akibat perang di Timur Tengah, kita harus siap menghadapi kesulitan. Kita berada dalam keadaan dunia yang penuh bahaya. Saya harus jujur kepada seluruh rakyat, dan saya juga akan memberi suatu taklimat kepada seluruh bangsa Indonesia dalam waktu dekat. Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) merilis video yang menunjukkan gelombang peluncuran rudal ke-31 sebagai bagian dari operasi True Promise keempat. Seiring dengan eskalasi konflik di Timur Tengah, Iran merespons operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel dengan serangan rudal dan drone yang menargetkan Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat di sejumlah negara di Teluk. Serangan terbaru Iran berlangsung tak lama setelah majelis pakar memilih Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi yang baru. Serangan ini sebagai deklarasi bahwa Iran bertekad melawan Amerika Serikat dan Israel. Iran terus menggempur Israel sebagai serangan balasan atas operasi militer gabungan Israel dan AS 28 Februari lalu. 11 orang dilaporkan tewas. Sirene beraung di seluruh Tel Aviv saat rudal Iran menggempur Israel pada Senin waktu setempat. Namun pertahanan udara Israel berhasil mencegat sejumlah rudal Iran yang melintas di langit Tel Aviv. Saat rudal menyerang Tel Aviv, warga berlarian mencari tempat perlindungan. Sementara itu, Saudara Presiden Prabowo Subianto mengingatkan rakyat Indonesia harus bersiap menghadapi kesulitan akibat perang yang pecah di Timur Tengah. Prabowo mengingatkan akibat perang di Timur Tengah, seluruh dunia mengalami goncangan. Presiden juga menekankan pemerintah harus berterus terang, rakyat harus siap menghadapi kesulitan. Namun Prabowo optimistis dan bersyukur Indonesia memiliki kekuatan yang besar. Terima kasih. Kita harus berani mengatasi kesulitan. Kita tidak menutupi kesulitan. Kita tidak pura-pura tidak ada kesulitan. Akibat perang di Timur Tengah, kita harus siap menghadapi kesulitan. Tapi sekali lagi, kita bersyukur bahwa sebenarnya bangsa Indonesia punya kekuatan. Kita punya kekuatan yang besar. Tapi juga saya harus jujur kepada seluruh rakyat, dan saya juga akan memberi suatu taklimat kepada seluruh bangsa Indonesia dalam waktu dekat. Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pemerintah terus memantau secara ketat perkembangan perang Amerika Serikat Israel versus Iran untuk memastikan instrumen APBN bekerja secara responsif. Hormuz turut mengganggu suplai energi global dan memicu lonjakan harga komoditas, terutama minyak. Bagi Indonesia, dampaknya ditransmisikan melalui beberapa jalur yang harus kita waspadai. Dari jalur perdagangan, kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan beban impor migas dan menekan surplus neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jalur pasar keuangan, ketidakpastian global dapat memicu capital outflow, tekanan pada pasar saham, obligasi, dan nilai tukar rupiah, serta dapat meningkatkan cost of fund. Dari jalur fiskal, APBN berperan sebagai shock absorber, meski menghadapi potensi kenaikan subsidi energi dan beban bunga utang di tengah peluang windfall profit dari komoditas seperti batu bara.
CPO, dan nikel. Pemerintah juga terus memantau perkembangan ini secara ketat, memastikan instrumen APBN bekerja secara responsif, dan menjaga fiskal tetap prudent. Perang yang masih memanas di Timur Tengah berpotensi memicu krisis energi dan memaksa sejumlah negara mengambil kebijakan darurat demi menghemat bahan bakar minyak. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyebut pemerintahnya menyiapkan langkah mengurangi dampak kenaikan harga BBM dengan menerapkan sistem kerja 4 hari seminggu di beberapa kantor pemerintah. Pemerintah Myanmar sejak 7 Maret telah meluncurkan sistem penjatahan bahan bakar untuk kendaraan pribadi. Pemerintah Myanmar memberlakukan skema ganjil genap untuk plat nomor kendaraan kecuali kendaraan listrik. Pemerintah Pakistan juga memangkas konsumsi bahan bakar di seluruh departemen pemerintahan, termasuk memotong 50% tunjangan BBM selama 2 bulan kecuali bus dan ambulans. Pengeluaran departemen di Pakistan juga dipotong 20%. Perjalanan dinas ke luar negeri pejabat juga dibatasi. आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है। सरकारी और निजी शोबे में इंतहाई जरूरी सर्विसेज को छोड़कर यानी एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी तमाम जगहों पर 50%। Pemerintah Bangladesh membatasi penjualan bahan bakar minyak sejak Jumat pekan lalu. Hal ini memicu antrean panjang kendaraan. Warga rela mengantri berjam-jam di sejumlah SPBU di kota Dhaka, Bangladesh. Mulai Senin 9 Maret, pemerintah Bangladesh juga sudah menutup universitas dan sekolah dengan memajukan libur Idul Fitri lebih awal untuk mengurangi konsumsi listrik. Pemerintah Bangladesh juga mengimbau lembaga dan kantor untuk memaksimalkan cahaya alami dan meminimalkan konsumsi daya yang tidak perlu. Saudara Presiden Prabowo Subianto meminta warga untuk bersiap menghadapi keadaan sulit sebagai dampak perang di Timur Tengah. Apa yang perlu dimitigasi pemerintah? Kita bahas dengan peneliti ekonomi politik dan kebijakan publik Selyos, Gusti Raganata. Selamat siang, Mas Gusti. Selamat siang, Mas Ihsan. Mas Gusti, sejumlah negara sudah mengambil langkah darurat untuk mengantisipasi dampak perang. Apa yang seharusnya dilakukan Indonesia? Saya kira apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ketika kemarin itu tidak jauh hanya sekedar retorika ya. Karena yang kita butuhkan sebagai masyarakat adalah kejelasan sebetulnya bahwa pemerintah itu memiliki jalan keluar atau memitigasi atas apa yang terjadi di Iran saat ini ya, di Selat Hormuz utamanya. Bagaimana jika terjadi kelangkaan BBM dan sebagainya. Bahkan Singapura dari minggu lalu pemerintahnya, Perdana Menteri sudah menyampaikan tindakan-tindakan yang akan diambil dan langkah lebih konkret diambil oleh negara-negara tetangga kita sendiri seperti Thailand, Filipina, Vietnam yang sudah menerapkan WFH ya bagi para pegawai negerinya dan juga mengimbau para swasta untuk mengurangi WFH juga seperti itu dan school from home gitu ya. Jadi bersekolah dari rumah. Nah, kedua tindakan ini adalah langkah yang bisa diambil dalam jangka pendek gitu untuk mengatasi masalah kelangkaan BBM yang mungkin akan terjadi. Yang kita tahu disampaikan oleh Menteri SDM kita hanya memiliki cadangan minyak hanya 20 hari gitu. Nah, itu saja yang terakhir yang kita teknis yang kita dengar tentang kemungkinan rencana ya yang akan dilakukan pemerintah hanya mengetahui 20 hari. Lalu bagaimana ke depannya? Belum ada lagi selain retorika yang disampaikan Presiden Prabowo kemarin seperti itu. Ya, apa langkah yang harusnya dilakukan pemerintah untuk jangka pendek? Saya kira mengikuti apa yang dilakukan negara tetangga kita itu sangat penting juga ya melakukan WFH. Ditambah kita tahu sekarang ini kita akan memasuki musim mudik gitu. Ini pasti ada lonjakan permintaan bahan bakar minyak. Saya kira himbauan-himbauan untuk
mengurangi atau memikirkan kembali untuk mudik itu jadi salah satu penting juga. Tapi saya kira langkah seperti itu akan sangat sulit diambil oleh pemerintah, mengingat jika itu dilakukan itu akan menimbulkan kepanikan juga di masyarakat, seperti itu. Jadi ini adalah satu pilihan yang harus diambil oleh pemerintah gitu ya. Bagaimana mengamankan pasokan bahan bakar minyak dalam situasi yang mengalami lonjakan gitu, lonjakan konsumsi. Nah, ini akan sangat sulit dan itu harus diambil tapi mau nggak mau ya, untuk melakukan himbauan mengurangi ya tadi intensitas mudik dan sebagainya gitu, dan juga mungkin melakukan WFH gitu, dorongan WFH setelah mudik. Mungkin saya itu jadi akan sangat lebih baik ya. Oke, terkait dengan stok minyak Indonesia, pemerintah bilang kan memang sesuai aturan itu 20 hari. Lalu Anda menganalisis seperti apa ke depannya dampak kenaikan harga minyak ini terhadap ekonomi di Indonesia? Jadi hasil penelitian dari kami sendiri ya, kita melihat bahwa setiap kenaikan $1 dari harga minyak dunia itu akan membebani sekitar 10 triliun. Artinya kalau asumsi BBM kita di $70 di APBN, artinya ada 105 triliun yang dibutuhkan jika sekarang harga minyak di antara harga $100 gitu. Mungkin hari ini kemarin mungkin harga dolar turun di $80-an. Tapi tetap lebih $10 ya, lebih tinggi daripada asumsi BBM. Dan jika itu terjadi, seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan sendiri, defisit kita akan lebih tinggi, yaitu di 3%. Dan undang-undang sendiri mensyaratkan bahwa defisit itu maksimal di 3%. Artinya harus ada perubahan defisit tadi dan juga mitigasi lainnya yang dilakukan untuk mengurangi beban subsidi energi. Seperti itu. Oke, artinya harus penyesuaian juga terkait pos mana menurut Anda yang harus dikaji ulang, Mas Gusti. Jangan dijawab dulu, kita akan kembali usai jeda. Akibat perang di Timur Tengah, kita harus siap menghadapi kesulitan. Kita berada dalam keadaan dunia yang penuh bahaya. Saya harus jujur kepada seluruh rakyat, dan saya juga akan memberi suatu taklimat kepada seluruh bangsa Indonesia dalam waktu dekat. Saudara Presiden meminta warga siap menghadapi kesulitan. Kita masih membahas dampak ekonomi terkait perang Amerika Serikat Israel versus Iran bersama dengan Gusti Raganata, peneliti ekonomi politik dan kebijakan publik Selios. Mas Gusti, sebenarnya kesulitan apa sih yang harus diantisipasi oleh warga negara Indonesia selain BBM? Yang pasti karena ada kenaikan BBM gitu ya, ini kan berpengaruh kepada harga-harga bahan pokok kalau kita bicara logistik, otomatis harga pangan akan naik utamanya ya. Itu kan sesuatu yang esensial, apalagi kita mau lebaran, itu udah pasti akan naik. Bahkan tidak ada kenaikan BBM pun saat lebaran pasti akan naik. Nah, kita bisa bayangkan beberapa kesulitan yang mungkin akan dihadapi masyarakat, terutama saat menjelang hari raya. Nah, tapi baik lagi ke masyarakat kita kan, apalagi kalau lebaran ini suka ya yang namanya menyiapkan sesuatu gitu ya. Saya sih berharap masyarakat tetap mampu menjaga keuangannya juga ya, apalagi jangan sampai dihambur-hamburkan. Apalagi kita tahu Presiden kemarin bilang menghadapi masa sulit. Jadi pengaturan ekonomi juga harus lebih baik lah untuk masyarakat seperti itu. Oke, kalau pemerintah harus memitigasi ini, sebenarnya pos belanja mana saja yang perlu dikaji ulang? Satu pasti adalah MBG. Makan bergizi gratis itu adalah pos paling besar yang hampir meraup 300 triliun lebih ya anggarannya. Dan ini demi kepentingan ketahanan energi kita, ini mau nggak mau harus dipisahkan. Apalagi saya tahu Pak Presiden itu selalu menyampaikan tentang ketahanan-ketahanan gitu ya, ketahanan pangan, ketahanan energi. Nah, menurut saya dengan memindahkan anggaran MBG itu bukan sesuatu hal yang memalukan buat saya, tapi adalah sesuatu kebutuhan demi merah putih gitu. Tujuannya adalah untuk menjaga agar masyarakat tidak menghadapi kesulitan seberat yang dihadapi oleh negara-negara lain seperti itu. Dan menurut saya Presiden pasti akan dan harusnya melakukan hal itu gitu, kalau beliau memang patriot seperti itu ya. Kedua adalah anggaran mungkin koperasi merah putih, dan menurut saya ini juga patut untuk sementara ditahan dulu ya, supaya kita bisa alihkan kepada subsidi-subsidi lainnya gitu. Yang paling utama pasti tadi impor bahan bakar minyak, dan kedua adalah untuk masalah ketahanan pangan. Nah, bagaimana pemerintah bisa melakukan operasi pasar dan sebagainya. Tentunya untuk menghadang kenaikan-kenaikan harga bahan pokok yang mungkin akan terjadi jika terjadi pemerintah terpaksa menaikkan harga bahan bakar minyak seperti itu. Ya, tapi kan itu semua program
prioritas, Mas Gusti? Ini kan tidak populis. Ya, dalam sense of crisis ya, tadi Presiden menyampaikan bahwa kita ini akan menghadapi kesulitan. Kalau memang misalkan kita sedang menghadapi krisis gitu ya, harusnya digeser dulu itu yang namanya program-program unggulan pemerintah. Bagi saya yang paling penting adalah kepentingan masyarakat banyak, bukan kepentingan golongan tertentu atau keberhasilan pemerintah. Tapi bagaimana memastikan masyarakat itu aman dan sejahtera gitu ya. Jadi menurut saya yang didahulukan adalah kesejahteraan rakyat, bukan program satu atau dua yang penting. Seperti itu. Oke, masyarakat juga disuruh siap. Lalu apa yang harus disiapkan sebenarnya oleh masyarakat? Tadi pertama menabung tentunya, tidak terlalu menghamburkan uang gitu ya di masa lebaran ini terutama. Karena apa? Karena dalam era-era ketidakpastian seperti ini kita tidak tahu kapan perang ini akan berakhir. Kalau misalkan seperti terjadi, kita tidak akan tahu sampai kapan ketidakpastian ekonomi termasuk harga BBM akan naik. Dan kita juga tahu masyarakat juga merasa jauh ya, ada gap antara perilaku pejabat juga dengan masyarakat. Ketika kita diminta untuk sadar bahwa ini ada karena kesulitan, tapi pejabat kita melakukan tindakan yang tidak pantas seperti berhura-hura atau flexing dan sebagainya, menurut saya inilah yang membuat masyarakat nanti akan marah gitu ya jika tidak ada sense of crisis itu diterapkan. Dan menurut saya itu harus ada contoh langsung dari pejabat kita untuk melakukan tindakan-tindakan penghematan sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara lain, misalkan penghematan gedung, melakukan WFH, dan itu adalah contoh yang harus segera dilakukan oleh pejabat kita seperti itu. Oke, kapan mitigasi ini harus dilakukan? Apakah sesegera mungkin atau mengulur-ngulur waktu dulu? Jangan dijawab dulu Mas Gusti, kami akan kembali usai jeda. Membahas mitigasi pemerintah terkait perang dengan ekonom Selyos Gusti Raganata. Mas Gusti, kapan sebenarnya kebijakan darurat ini harus dilakukan oleh pemerintah? Mengingat sejumlah negara sudah melakukan langkah darurat. Sebenarnya ini agak terlambat ya ketika pemerintah melakukan sesuatu, karena sebenarnya semenjak Pak Menteri SDM menyampaikan cadangan minyak kita hanya 20 hari, harusnya ketika hari itu juga atau besoknya langsung ada tindakan nyata untuk mengambil langkah mungkin seperti WFH, SFH, dan sebagainya. Nah, tapi oleh karena itu yang perlu dilakukan adalah segera mungkin hari ini atau besok perlu ada kebijakan yang clear dan jelas, tidak hanya sekedar retorika. Jadi apakah itu WFH untuk seluruh pegawai negeri ataupun pegawai swasta, imbauan seperti itu akan sangat-sangat diperlukan dan ditunggu tentunya. Saya kira pembatasan BBM juga perlu dilakukan ya. Tapi ya baik lagi pemerintah juga menilai baik dan buruknya. Dan itu harus segera dilakukan segera mungkin sih sebetulnya. Oke, Mas Gusti, terakhir apa poin kritis dari Selyos terkait dengan langkah mitigasi pemerintah? Ada beberapa poin yang kami catat ya setelah kami riset juga. Jadi pertama, untuk jangka pendek kami mendorong adanya work from home dan juga school from home di sisa 2 minggu ini dan mungkin setelah lebaran juga untuk menjaga dan memastikan stok BBM kita aman dan juga mencegah adanya beban energi ya, impor energi, apalagi kita sebagai pengimpor energi sekarang saat ini. Kedua, kita ingin memastikan bahwa ada realokasi anggaran dari MBG tadi ya salah satunya kepada untuk menjaga ketahanan energi Indonesia ya dan juga ketahanan pangan Indonesia agar tidak terjadi krisis dan berdampak langsung pada masyarakat. Dan terakhir ketiga adalah yang jangka panjang adalah kita berharap akan adanya transisi energi yang lebih jelas gitu yang dilakukan. Bukan fokus di sawit karena kita tahu ada dampak negatif dari sawit, tapi fokus bagaimana mendorong adanya energi-energi bersih dan terbarukan seperti energi angin, solar panel dan sebagainya. Mungkin transisi kendaraan listrik juga perlu didorong lebih jauh. Begitu 3 catatan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Gusti Raganata, peneliti ekonomi politik dan kebijakan publik Selyos sudah berbagi pandangan bersama kami di Breaking News Kompas TV. Dan saudara, Breaking News Kompas TV juga kami tutup sampai di sini. Saya Ihsan Sitorus pamit. Sehat selalu. Sampai